Kisah nyata perjalanan hidupku. Usia 2,5 tahun, diriku mulai diasuh dan dirawat oleh nenek dan kakekku. Baru sadar siapa orang tua kandung saat aku mulai masuk SD. Dulu, kadang aku berpikir, kenapa ya seluruh saudara kandungku diasuh oleh orang tuaku? Sedangkan aku sendiri terpisah dan dititipkan di nenek. Setelah aku dengar cerita, katanya kakakku dulu sakit parah, entah sakit apa. Terus ibuku baru melahirkan adikku, jadi akhirnya aku diberikan ke nenekku karena ibuku kerepotan mengurus kakak dan adikku yang masih bayi. Di usia 6,5 tahun, aku masuk SD. Ketika teman-teman baruku diantar oleh ibunya, aku berangkat sendiri di hari pertama sekolah. Itu pun aku tahu letak sekolah saat mendaftar sekolah oleh ibu-ibuku. Hari pertama sekolah yang jaraknya kurang lebih 3 km, nenekku berpesan, nanti di sekolah tanya ibu-ibu yang antar anaknya di mana ruangan kelas 1. Nah, nanti kamu masuk dan belajar di situ. Aku pun mengangguk, walau dalam hati gak tahu mau ngapain nanti di sekolah. Berangkat jam 6 pagi agar tidak terlambat. Di sekolah, aku lihat banyak ibu-ibu mengantar anaknya. Aku ikuti masuk ke kelas. Terus aku tanya, ini kelas 1 bu? Iya kelas 1. Mana mamanya? Gak nganter? Enggak bu, sendiri. Mama saya tinggal di luar kota. Di sini saya sama nenek udah sakit kakinya, jadi nggak bisa jalan jauh buat nganter. Ibu-ibu di situ langsung kasak kusuk, ada yang bilang kasihan lah, tapi aku cuek aja lah. Daripada dipikirkan jadi sedih lihat orang lain diantar, aku cuma sendirian. Entah siapa yang menyebarkan, tapi pas satu hari aku terlambat upacara di sekolah, guru menyuruhku masuk ke jajaran kakak kelas 3. Mereka malah nyebut namaku dan bilang, dia kan yang mamanya jauh itu, yang tinggal sama neneknya. Aku pura-pura gak dengar, tapi mikir loh, karena tahu aku padahal aku gak kenal mereka. Dan ada pengalaman yang paling lucu sekaligus menjengkelkan saat pertama masuk SD. Aku gak tahu nama asliku karena nenek. Bibi yang mendaftarkan aku di sekolah. Bahkan orang tua kandungku tidak memberitahu namaku karena ketemu juga paling setahun 2 kali. Itu pun gak sempat ngobrol-ngobrol sama mama. Ya, ngobrol sama nenek kakek lah. Di buku semua aku tulis nama panggilanku yang ku pikir itu namaku. Aku baru tahu nama asliku pas pembagian rapot. Ibu guru mengumumkan juara kelas dipanggil-panggil gak ada yang maju ke depan. Tiba-tiba guruku melambaikan tangan menyuruhku ke depan. Mengumumkan aku ranking 1. Ya, aku ke depan sambil bertanya-tanya. Kok tadi kayaknya bu guru manggil namanya beda? Setelah duduk lagi di bangku, aku coba baca nama di rapot. Di sana tertulis namanya Amira. Sedangkan aku kan Uwi. Dari situ aku mikir, jadi nama aku Amira. Akhirnya aku memastikan bertanya ke nenekku. Dan ternyata benar, Wi itu cuma nama panggilan. Ampun deh. Itu cuma salah satu pengalaman kecilku yang sejak kecil harus dipaksa dewasa oleh keadaan dan mandiri oleh keadaan. Bahkan pernah aku tenggelam di kolam renang. Orang lain diantar dan dijaga ibunya, sedangkan aku sendiri. Dan saat acara bebas, aku mau coba naik ular naga di area tengah kolam renang. Taunya kolam itu dalam. Aku gak bisa renang, tenggelam. Untung waktu itu gak terlalu panik, masih bisa mikir. Aku lihat ada orang dekat, aku berusaha meraih orang itu. Alhamdulillah, dia peka. Langsung bantu aku ke pinggir kolam. Masih shock, belum sempat ucapan terima kasih, orang itu sudah pergi. Aku balik lagi ke kolam atas tempat teman-temanku. Sebenarnya hatiku sedih, ingin seperti orang lain diantar ibunya ke sekolah.
melakukan kegiatan bareng orang tua waktu kecil. Sering iri dalam hati ke adik-adik dan kakak-kakakku. Gak pernah bisa seperti saudara-saudaraku yang lain, bergelanyut, manja ke orang tua sambil curhat. Berani minta ini, minta itu. Bahkan gak pernah sekalipun orang tuaku mengambil rapot ke sekolah SD, SMP, hingga SMA. Aku ambil sendiri, walau guru menyuruh orang tua datang mengambil. Tetap aku ambil sendiri karena orang tuaku nggak bisa hadir, alasannya berbeda kota dan sedang mengambil rapot kakak atau adikku. Tapi walau begitu aku tetap bersyukur almarhum kakek nenekku memperlakukanku dengan baik. Aku juga sangat sayang orang tuaku walau tidak bisa dekat dalam artian tidak bisa curhat-curhatan, bicara bebas ataupun ke orang tua sampai saat ini. Cerita ditulis oleh Kyoko Nonakade Itsumoro.